Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita masuk pada agenda rapat pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mr. X selaku pimpinan rapat yang akan memandu jalannya rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan selaku CEO PT FBP Bersama. Yang terhormat Bapak Clio Suwono selaku manajer keuangan. Yang terhormat Bapak Muhammad Bagus Sihabudin selaku manajer pemasaran. Yang terhormat Bapak Yakobus Sijabat selaku calon investor, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam rapat kali ini. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam menghadiri acara rapat perdana pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara rapat pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Adapun rapat pagi hari ini dengan tema penganggaran perusahaan yang akan membahas mengenai dasar anggaran, proses, dan rencana bisnis, aspek perencanaan, dan pengendalian. Berikut susunan acara rapat pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan sambutan dari Bapak Ahmad Fauzan selaku CEO PT FBP Bersama. Yang kedua, acara inti pembahasan rapat yang akan dipandu langsung oleh tim narasumber kali ini, yaitu Ahmad Fauzan beserta tim. Dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk pembukaan acara kali ini, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Fauzan selaku CEO PT FBP Bersama untuk memberikan beberapa kata sambutan sebelum mengawali acara rapat kali ini. Untuk Bapak Ahmad Fauzan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu manajer serta para calon investor yang pada kesempatan kali ini bersedia untuk hadir menyimak pemaparan yang akan tim saya lakukan terkait dengan dasar penganggaran bisnis. Dan harapan kami, semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya menghasilkan sesuatu yang memang sudah kita nantikan, yaitu kontrak kerjasama antara kami, PT FBP Bersama, dengan Bapak Ibu calon investor terkait dengan pembiayaan bisnis kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai saja ya, Mr. X. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mr. X selaku pemandu rapat pada pagi hari ini. Saya persilakan. Baik, demikian sambutan dari Bapak Ahmad Fauzan. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita telah sampai pada acara inti pembahasan. Saya persilahkan kepada tim pemateri. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, mungkin saya meminta izin untuk share screen ya. Mungkin bisa ditolong oleh admin 1, bisa tolong share screen.
pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar anggaran pada perusahaan PT FBP Bersama. Pagi hari ini saya membawa tim yang beranggotakan Muhammad Bagus Syihabuddin, Ahmad Fauzan, dan Priyoswono. Next. Bahan kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan dasar anggaran yang di dalamnya berisi tentang aspek perencanaan dan juga aspek pengendalian bisnis FBP Bersama. Next. Sebelumnya kita refleksi dulu bahwa dasar anggaran dalam pendirian sebuah usaha, kita pasti membutuhkan dasar anggaran sebagai pedoman calon pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang akan dijalankan. Dasar anggaran ini tidak hanya tentang keuangan atau hanya ada di tahap perencanaan, tapi juga ada di tahap pengendalian untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap proses produksi. Nah, berikut ini dasar anggaran yang tim kami telah diskusikan untuk kami sajikan pada pemaparan pagi hari ini. Next. Profil bisnis kami yaitu sebagai berikut. Nama usaha atau perusahaan kami yaitu PT FBP Bersama, yang mana nama tersebut kita ambil dari inisial para pendirinya yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Fauzan, Muhammad Bagus Syihabuddin, dan juga Priyoswono. Maka kita singkat dengan nama FBP Bersama. Nama merek atau brand pada usaha atau produk kami yaitu Yasrep. Bidang usaha kami yaitu terfokus pada bidang fashion atau kita kenal dengan pakaian. Lokasi usaha kami yaitu di Jalan Bulon, Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kode posnya 56484. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Priyoswono selaku manajer keuangan. Saya persilakan. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek perencanaan. Dari segi aspek perencanaan, dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan, yang berisi tentang visi dan misi perusahaan kami, yaitu FBP Bersama. Adapun visinya yaitu mengembangkan peran seni budaya lokal terhadap kehidupan modern. Di mana untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki sebuah misi yang terdiri dari menciptakan dan menemukan peluang pasar yang memiliki potensi. Yang kedua, memacu kreativitas dan aktivitas produksi yang memiliki nilai seni. Yang ketiga, menjalin kolaboratif dengan stakeholders dan UMKM di sekitaran Magelang. Adapun struktur perusahaan atau kerangka dasar masih terdiri dari 3 orang, di mana ada Ahmad Fauzan selaku CEO, dan kedua ada Muhammad Bagus Syihabuddin sebagai marketing manager, dan saya sendiri, Priyoswono, sebagai manajer keuangan. Selanjutnya, dalam memilih tindakan di bidang operasional, perusahaan kami telah merencanakan di mana produksi di bidang fashion, diantaranya yaitu hoodie, kaos, dan celana. Di bidang SDM, kami ingin membentuk tim yang berpengalaman dalam memproduksi produk terkait. Dari segi pemasaran, kami akan melakukan secara daring dan luring, di mana memanfaatkan penggunaan e-commerce dan outlet. Dari segi keuangan, kami menggunakan sumber pendanaan melalui modal sendiri dari ketiga pendiri, dan juga pengajuan proposal kepada calon investor. Kegiatannya terdiri dari 1. Mulai melakukan pembelian alat produksi, bahan baku, dan mulai proses produksi untuk dipasarkan.
Kedua, melakukan seleksi, pembagian divisi, dan tugas kerja pada karyawan. Selanjutnya, menyebarkan brosur dan penjualan melalui media sosial, seperti melalui IG Ads dan Google Ads. Untuk keuangan sendiri, kami menginput data keuangan di mana terdiri dari cash flow perusahaan secara periodik untuk mengendalikan cash flow itu sendiri. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Bagus Syahbudin sebagai Marketing Manager. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek perencanaan. Yang pertama, rencana perbaikan atau evaluasi yang akan perusahaan kami lakukan, yaitu terdapat beberapa poin dalam evaluasi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja pada periode tertentu atau memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap proses bisnis yang kami lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan evaluasi cash flow bisnis. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja dan target bisnis. Yang ketiga, melakukan evaluasi pengembangan produk. Dan yang keempat, melakukan evaluasi masalah yang tidak disadari. Selanjutnya, perusahaan kami juga akan melakukan efisiensi untuk memastikan suatu pekerjaan dan tugas yang telah diberikan dapat dilakukan secara efisien. Dibutuhkan sasaran dan juga standar bisnis yang akan kami lakukan. Sasaran bisnis yang akan kami capai meliputi yang pertama, menambah 3 produk baru di tahun kedua. Yang kedua, meningkatkan penjualan 35% dalam 3 tahun. Dan meningkatkan kepuasan pelanggan 40% dalam kurun 5 tahun pertama. Standar bisnis atau yang kita kenal sebagai SOP untuk mempermudah manajerial dalam mengendalikan bisnis dengan memiliki panduan dan standar proses kerja yang terstruktur, sistematis, dan dapat menjadi pedoman. Selanjutnya, tujuan perusahaan yaitu kesejahteraan stakeholders dan kepuasan konsumen merupakan tujuan berdirinya perusahaan kami dengan cara menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien serta dapat dijabarkan tujuan bisnis kami, yaitu yang pertama, memberikan pilihan produk unik pada masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan skala bisnis. Dan yang ketiga, mempermudah akses konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Baik, saya kembalikan kepada Bapak CEO. Baik. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan rencana dan juga profil bisnis kami, yaitu PT FBB Bersama. Kami berharap apa yang kami sampaikan atau kami paparkan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu calon investor dan bisa menarik Bapak Ibu calon investor untuk bisa bergabung bersama kami atau bekerja sama dengan kami di PT FBB Bersama. Harapan kami dalam rapat ini tentunya kami mengharapkan respon dan juga feedback yang baik dari Bapak Ibu calon investor untuk bekerja sama di perusahaan kami, terutama dalam hal pendanaan. Maka dari itu, kami sangat menunggu kabar baiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada rapat kali ini. Kami ucapkan terima kasih
Dan sekali lagi saya ucapkan, saya sangat mengharap kabar baik dari Bapak Ibu calon investor terkait dengan kerjasama yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mr. X selaku pemandu rapat pagi hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada tim narasumber dan Bapak Ahmad Fauzan selaku CEO PT FBP Bersama, Bapak Priyo Suwono selaku manajer keuangan, serta Bapak Muhammad Bagus Sihahudin selaku manajer pemasaran yang telah memaparkan proses bisnis dan sistem dasar anggaran bisnis PT FBP Bersama yang telah sama-sama kita saksikan, yaitu dari pemaparan tim narasumber tersebut. Hadirin acara rapat yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara rapat kali ini. Semoga hasil rapat dapat berguna untuk pada calon investor ke depannya dan juga pada PT FBP Bersama agar dapat terjalin komunikasi dan juga kerjasama dalam hal pendanaan untuk kemajuan bisnis PT FBP Bersama. Atas nama pribadi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian acara rapat kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian rapat pada pagi hari ini. Rapat pada pagi hari ini resmi saya tutup.